Baik, saat ini kita sedang bersama Bapak Kepala Desa Marga Laksana. Beliau ini jabat juga sebagai Ketua Apresiasi Kabupaten Sumedang, ya, Pak Andriansah Mohtar SE. Pak, bisa diceritakan awal mula Bapak perjalanan Bapak dulu sebelum menjadi Kepala Desa? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dengan teman-teman. Terima kasih juga saya sudah diundang untuk ketemu di tempat yang indah ini. Memang ini tempat salah satu destinasi pariwisata di Desa Marga Laksana. Ya, tadi diceritakan bagaimana kisah perjalanan saya adalah pada saat itu memang saya mengalami pernah kehidupan di jalan. Intinya kehidupan di jalan ini, maklum zaman dulu kan anak-anak muda yang kegiatan-kegiatannya, mohon maaf, dunianya dunia yang hitam, yang lainnya. Ketika keluar sekolah, saya lebih menghabiskan waktu bukannya untuk kegiatan-kegiatan positif, malah di kegiatan-kegiatan yang ke arah-arah yang kurang baik lah. Tapi alhamdulillah seiring waktu perjalanan, saya masuk ke organisasi yang namanya KNPI pada saat itu. Di KNPI, terus sekarang di Karang Taruna. Tapi jangan menjadikan sebuah istilahnya hari ini saya bisa duduk seperti ini dengan mudah, tidak. Ada proses perjalanan hitam saya pada saat itu dengan sahabat saya dulu yang di sana dan sebagian sudah almarhum, bagaimana membuat sebuah perjalanan yang sangat hitam dan kelam buat saya. Tapi ini juga bisa menjadikan sebuah pelajaran juga buat sahabat-sahabat saya, anak-anak muda yang memang punya keinginan untuk membangun desa atau punya keinginan yang lebih jauhnya mengabdikan diri, ya kenapa tidak di desa saja. Ya, ini kenapa saya tertarik dengan desa pada saat itu tahun 2099 waktu ya 2009 pada saat itu ada desa pemekaran yang namanya Marga Laksana. Saya juga kurang tahu persis bagaimana sebuah cerita tentang desa, bagaimana fungsi tugas daripada desa itu. Cuma pada saat itu saya datang ke sini membawa sebuah keinginan untuk perbaikan daripada seluruh tatanan di Desa Marga Laksana. Dulu memang desa ini desa tertinggal, desa IDT. Desa ini dimekarkan pada tahun 2008, 14 Agustus 2008 dan 2009 baru ada pemilihan. Ini pemecahan dari Kelurahan Pasangrahan menjadi 2 desa dan 1 kelurahan. Dan alhamdulillah periode pertama itu saya lolos, berhasil menjadi dipercaya oleh masyarakat menjadi kepala Desa Marga Laksana. Dan yang keduanya juga saya juga dipilih dan akhirnya saya terpilih kembali menjadi yang terpilih kedua. Alhamdulillah pergerakan dengan masyarakat semua di Desa Marga Laksana, desa ini menjadi sebuah desa inovasi, banyak penghargaan yang pernah diperoleh. Ini berkat kerjasama seluruh pihak. Ya, apalagi sekarang Marga Laksana sedang giat-giatnya untuk mengejar ketertinggalan dari kabupaten desa-desa yang lainnya. Itu mungkin. Ya. Luar biasa, tadi beliau mengatakan Pak Andre ini udah 2 periode ya menjabat sebagai kepala desa. Kalau bisa diceritakan Pak, Bapak itu tadi banyak organisasinya ya, baik organisasi di kepemudaan, bahkan di organisasi olahraga juga. Background pendidikan Bapak gitu Pak, bisa diceritakan? Saya berkomunikasi sebetulnya dulu sekolah teknik, ya, tapi karena memang ada dukungan dari semua pihak, ya background saya sekarang alhamdulillah ya berkat ternyata pentingnya sekolah ya. Hanya saya ikut S1 di Sekolah Tinggi Ilmu 11 April dan sekarang saya sedang melakukan studi lagi untuk ke S2-nya. Luar biasa. Alhamdulillah ini berkat semua juga, bukan apa-apa, bahwa ilmu ini sangat penting. Jadi saya berharap juga untuk seluruh warga Marga Laksana atau masyarakatnya yang masih muda-muda, sekolah itu menjadikan prioritas lah. Intinya untuk apa? Bahwa keilmuan ini sangat mudah untuk dibawa ke jenjang lebih tinggi lagi, tidak berat membawanya. Karena hari dengan globalisasi, dengan modernisasi ini IT lebih tinggi lagi, ini sangat penting anak-anak muda atau putra-putra kita ini bisa menjadi lebih tinggi lagi sekolahnya. Alhamdulillah saya dengan teman-teman yang dulu memang kita pernah juga di anak muda, terus dunia yang memang menjalani dengan hitam sekali. Saya mengalami persis bagaimana perjalanan di Kabupaten Sumedang
berkat itu semua dukungan dari teman-teman, alhamdulillah sekarang teman-teman saya yang lain juga sudah istilah bukan apa ya, tobat ya, sudah mulai mereka beraktivitas, ada yang memiliki pesantren, bukan pesantren lah, tempat kumpul majelis zikir, yang lainnya semua. Ini adalah sebuah yang harus kita banyak belajar dari teman-teman kami ini, bahwa saya juga tidak menginginkan anak-anak saya, adik-adik saya masuk ke dunia-dunia hitam atau di dunia yang kurang baik pada saat ini. Pemerintah sekarang sudah dimudahkan dengan banyaknya program-program yang bisa orang mau istilahnya mau berkarya gitu. Sebelumnya Pak, itu Bapak sebelum jadi kepala desa, ketika Bapak berkeinginan menjadi kepala desa itu apakah kemauan sendiri atau ada yang menginspirasi dari pihak luar gitu Pak, yang mendukung Bapak sampai sukses seperti sekarang ini jadi kepala desa, jadi ketua desi, itu siapa Pak? Ya banyak. Sebetulnya saya tidak sedikit ketika orang tua saya meninggal. Saat itu saya masih, mohon maaf, masih dalam situasi yang di jalan bertemu dengan teman-teman. Nah ketika orang tua saya meninggal, di situ muncullah bahwa saya, istilahnya kalau Sundanya pentobatan, bagaimana saya harus berpaling kepada sebuah ruhnya, bahwa kita ini punya Allah akan membalikan semua kita punya berita dan punya keinginan. Makanya tadi berangkat dari organisasi ini, KNPI, Karang Taruna, pengurus motor juga, komunitas pencinta alam, itu saya jalin karena untuk apa? Sebagai jaringan untuk membangun tatanan silaturahmi. Terinspirasi dari apa? Saya terinspirasi ketika kami dalam sebuah almarhum ibu saya itu menitipkan lebih penting menjadi orang yang bermanfaat buat semua, bukan menjadi pintar ya, tapi lebih bermanfaat buat kemaslahatan orang banyak. Jadi lebih terbanyak inspirasi ini oleh keluarga juga dan oleh almarhum ibu dan bapak saya. Luar biasa. Terus selanjutnya ketika Bapak sekarang sudah menjadi kepala desa di Marga Laksana ini, banyak potensi alamnya yang sangat luar biasa, terutama perencanaan Bapak tentang pariwisata yang ada di desa Marga Laksana ini sangat berpotensi sekali Pak. Apa yang akan dikembangkan dan apa yang akan direncanakan gitu? Kalau perencanaan ini kita memang targetnya ketika tidak adanya wabah Covid ini, 2020 ini wajah Marga Laksana cantiknya ini sudah kelihatan. Tapi karena memang ada Covid, wabah ini, jadi kita agak sedikit tertunda. Semua anggaran desa untuk pariwisata ini akhirnya diberikan kepada kegiatan-kegiatan penanganan Covid. Pariwisata di Marga Laksana ini, wah terbilang banyak, saya bangga. Dari zamannya kerajaan ada, Sunan Guling itu ya, Pagulingan, zaman kemerdekaan juga ada di Margapala, Tugu Pahlawannya. Nah ini banyak juga tempat-tempat selain alam yang ada juga kita bisa lihat. Marumi memiliki potensi alam untuk off-roader, buat yang lainnya, downhill. Nah ini sekarang hari ini ketika kita terkena wabah Covid, kita tidak harus terlena. Covid kita terjadi untuk penyelesaiannya, tapi kita juga sedang mengembangkan bagaimana bisa bangkit setelah Covid selesai. Ini bangkit, itu apa? Kita akan proyeksi dengan Pak RT, PR semuanya membangun tatanan pariwisata yang kita bisa jual hanya pariwisata. Sekarang kita sudah lihat perkembangannya, di atas sedang kita akan bangun nanti perkemahan, terus juga semua ini sedang dibuka. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan 2020 ini ketika Covid selesai, Marga Laksana sudah siap menyiapkan keseluruhannya untuk kedatangan tamu untuk meningkatkan taraf ekonomi kita. Luar biasa. Tadi disampaikan Pak Kuwu akan membuka potensi pariwisata yang ada di desa Marga Laksana. Barangkali Pak, ini mah motivasi buat kita para pemuda, para pemudi yang ada di Sumedang ya, umumnya motivasi kata-kata bijak yang bermanfaat ini barangkali apa Pak? Arahan-arahan buat para pemuda gitu. Ya kalau saya satu aja pada saya itu di Al-Quran juga ada, ketika kita mau merubah hidup kita, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita punya niat dan itikad untuk seperti itu. Tapi ingat satu hal juga, bahwa apa yang kita lakukan, pekerjaan apapun juga, cintai dan sayangi pekerjaan itu. Niscaya Allah akan mendapatkan kembalikan bonus-bonusnya dan keberhasilan. Jangan ada dulu indikasi-indikasi ada yang lainnya. Tapi menurut saya tadi, selama ada kemauan dan keinginan pasti itu ada jalan. Alhamdulillah Allah mempercayakan kepada saya yang pernah tidak saya bayangkan menjadi kepala desa dari
ya yang menurut saya grade paling bawah itu di jalanan, dan sekarang saya berada dalam posisi menjadi kepala desa 2 periode dan menjadi pengurus ketua abdesi dan seluruh organisasi. Ini buat saya sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan juga jabatan saya kepada anggota ataupun kepada masyarakat di Marga Laksana ini. Apalagi saya juga pengurus Karang Taruna, dalam artian juga bisa mengembangkan potensi anak muda untuk lebih maju lagi dan berinovasi.